Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kasadayangan. Pembahasan kali ini saya coba bahas tentang ilmu syahadat mungkin ya, karena banyak yang WhatsApp saya yang minta penjabaran tentang syahadat, dikarenakan pernah melihat atau menonton channel saya atau konten saya. Syahadat itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus dilakukan, dilangkahi, atau dalam istilah bahasa Sunda ngalalakon. Syahadat itu harus sampai kita meninggal. Nah, banyak yang bertanya seperti itu. Akhirnya saya coba buatkan penjelasannya tentang syahadat ini. Mungkin bagi mu'alaf atau bagi agama lain yang ingin masuk Islam, coba pahami konten ini. Mudah-mudahan ini jadi jalannya dan jadi bahan pemikiran. Tonton saja sampai selesai agar tidak gagal paham. Syahadat yang kita jalankan dalam kehidupan nyata. Syahadat itu syarat kita masuk ke dalam suatu ajaran atau agama. Padahal syahadat itu disebut syahadat itu bagi orang muslim, tapi syahadat itu bagi orang Kristen, Hindu, Buddha atau agama lain juga ada, hanya pengertiannya beda. Kenapa kita harus menjalankan dalam kehidupan? Ketika kita bersyahadat karena kita seorang muslim, bagi mu'alaf yang ingin menjadi atau yang sudah terlanjur masuk Islam, pahami ini. Syahadat itu agar kita bisa bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Saya ulangi, kita bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Itu. Nah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Ini itu syariat yang tersurat. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, artinya apa? Saya coba jabarkan. La ilaha illallah, kemudian Muhammad Rasulullah. Ketika orang ingin masuk Islam atau orang yang sudah Islam ingin melengkapi syahadatnya agar menjadi muslim yang sejati, la ilaha illallah itu apa?
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti kita menyembah hanya kepada Allah. Ketika kita mencari la ilaha illallah, kita harus tahu yang saya bilang, yang paling utama dalam Quran itu adalah Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan di kehidupan kita itu atas kehendaknya, atas izinnya, mau hal buruk atau hal yang baik kita lakukan di dunia ini, itu Bismillah, atas kehendaknya. Itu la ilaha illallah. Jika kita mengenali itu, ibadah kita, sholat kita, kita tahu siapa yang kita sembah. Tidak sia-sia, karena kebanyakan orang beribadah hanya mencari pahala, bukan kewajiban di dalamnya. Jadi, bagi yang ingin masuk muslim, sebelum kita masuk muslim, kita mengenal dulu yang namanya Allah, Tuhan yang Esa. Sebelum muslim, jika kita sudah mengenal yang Esa, itu la ilaha illallah bagi umat manusia, bagi umat muslim. Gitu. Kemudian Muhammad dan Rasulullah bersaksi, aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Jika kita berucap hanya sekedar itu, bohong. Meskipun mereka ahli sunnah, buktinya yang saya sering bilang, di Nusantara ini banyak imamnya, pengikut A, pengikut B, atau imam A, imam B, menerangkan sesuatu tentang hal yang sama, tapi beda dalam penyampaiannya. Mereka saling ribut, saling merasa imamnya itu yang benar. Nah itu salah. Kenapa bisa salah? Ketika Muhammad dan Rasulullah itu, Muhammad utusan Allah, kita berucap seperti itu, aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah, bohong kalau kita hanya sekedar berucap seperti itu, tapi tidak kita jalankan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang seperti itu. Apa hanya sekedar yang kita ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah resmi masuk Islam? Apa seperti itu? Bagi kehidupan nyata, ya udah. Tapi jika kita ingin benar-benar, apalagi mualaf yang ingin masuk Islam, kita harus paham Muhammad Rasulullah itu apa, agar kita bisa bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah di zaman sekarang. Karena kehidupannya jauh beribu-ribu tahun berbeda atau jaraknya sama kita. Gimana caranya agar kita bisa bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Muhammad utusan Allah, kita harus tahu diri kita. Kenapa orang yang mengenal dirinya bisa mengenal Tuhannya?
Apa Kanjeng Nabi itu tidak mengenal dirinya? Siapa Kanjeng Nabi itu? Kenapa beliau sudah dijamin istilahnya masuk surga, tapi masih mau beribadah? Mau tahu alasannya seperti itu? Kenapa? Karena beliau merasa dirinya bukan siapa-siapa. Dirinya hanya sekedar manusia biasa. Beliau merasakan itu. Ketika beliau merasakan dirinya bukan siapa-siapa, dirinya hanya manusia biasa. Ketika dicubit merasakan sakit, itulah manusia. Karena sejatinya manusia tidak bisa apa-apa. Rezeki saja masih minta, berdoa pada Allah, kita minta cuma dilancarkan, disehatkan. Apa kelebihan manusia ini? Manusia ini pengemis, hanya bisa meminta. Ketika kita ingin bersaksi Muhammad itu utusan Allah, kita harus menyadari diri kita ini manusia. Kanjeng Nabi manusia, kita sama manusia. Apa bedanya? Bedanya itu Kanjeng Nabi, kita juga bisa sebenarnya jadi Nabi. Hanya saja Nabi yang diutusnya itu sudah mengeluarkan kata bahwa beliaulah Nabi terakhir. Kita juga sebenarnya bisa, karena kita bisa terhubung melalui pelantara-pelantara yang diizinkan Allah untuk memberikan petunjuk pada kita. Sebenarnya semua itu rasul, semua itu nabi bagi dirinya. Karena nabi dan rasul kan hanya sekedar gelar. Apa bedanya dengan Imam Mahdi dan Satria Peningnya? Hanya gelar di mata manusia. Agar seseorang itu menjadi panutan bagi umat manusia. Ketika kita bisa menyadari diri kita bahwa diri kita ini manusia, hanya bisa meminta, tidak bisa apa-apa, mau itu orang kaya atau orang miskin. Ketika kita tahu tentang ilmu keseimbangan, adanya orang kaya, adanya orang miskin, itu adalah keseimbangan hidup. Itulah sadar kita manusia biasa. Mau kita sakti mandraguna, punya ilmu kebal atau gimana, tetap manusia hakikatnya. Karena ilmu itu didapat karena izinnya, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa yang saya ketahui tentang ilmu atau pengetahuan ini, pengetahuan itu kan atas izinnya. Bukan saya yang minta, tapi izinnya. Saya hanya manusia biasa yang memiliki raga yang fana ini, dan diberikan kemudahan dalam berpikir, membuka dan menerjemahkan sesuatu untuk bisa membantu orang-orang yang istilahnya belum
tapi Allah yang mengizinkan saya. Tanpa izinnya saya tidak bisa apa-apa. Ketika kita menyadari rasa itu, itulah kita sadar bahwa diri kita manusia. Itu sadar. Makanya bisa dijalankan dalam kehidupan eling. Itulah tidak akan ada rasa sombong, iri, dengki pada orang lain. Karena timbulnya iri, timbulnya kedengkian, kita tidak mengetahui ilmu keseimbangan. Adanya orang sukses itu apa? Itu tuh keseimbangan. Adanya orang yang terpuruk, adanya orang sengsara, orang kaya, miskin, itu hanya sekedar keseimbangan hidup, keseimbangan alam. Ada orang jahat, orang baik, itu keseimbangan alam. Itu sadar. Makanya pahami tentang ilmu syahadat ini agar kita bisa menjalankannya di kehidupan kita dan sadari bahwa kita ini manusia yang tidak